Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabatku sekalian, teman-teman dan juga anak-adik kami ya yang ada di seluruh Indonesia. Hari ini merupakan waktu-waktu di penghujung semester ganjil ya, atau semester ya, 1 atau 3 atau 5 bagi Anda yang sekarang sedang menduduki bangku pendidikan ya, baik itu di sekolah dasar, ya sekolah menengah maupun sekolah tingkat perguruan tinggi. Nah hari ini teman-teman sekalian, anakku sekalian, Bapak ingin berbagi tentang kunci sukses untuk mengikuti ujian semester. Nah ini pengalaman Bapak ketika masih di sekolah ya, masih di baik itu tingkat sekolah SD, SMP atau SMA atau sederajat ya. Kalau sekarang tuh MI, MTS atau MA sama saja. Nah ini bagaimana kunci-kunci sukses untuk bisa mendapatkan nilai-nilai terbaik ya. Nah ini sedikit pengalaman dulu waktu SD ya, saya sering mendapat ranking 1 ya, alhamdulillah sampai kelas 6. Juga di tingkat SMP juga sama, dapat ranking juga, alhamdulillah ranking 2, ranking 3 ya. Di SMA juga ranking 1, di kuliah juga pernah dapatkan IP 4 ya, alhamdulillah dapat beasiswa juga, sempat dapat beasiswa. Dan hari ini alhamdulillah juga sebagai ASN. Nah, bagaimana ya kunci suksesnya untuk bisa mendapatkan ya tadi ya, melewati ujian-ujian semester. Ya, yang pertama pasti adalah usaha. Apa saja usahanya? Kalau usaha pasti sudah tahu ya. Ya, yang pertama pasti anak-anak sekalian itu harus bisa belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, banyak orang yang belajar, banyak orang yang menghafal, berlatih tapi tidak sungguh-sungguh, hanya setengah-setengah. Jadi ketika Anda belajar dengan sungguh-sungguh, buktinya apa? Ketika Anda tidak mengerti dengan materi itu, maka Anda akan berusaha untuk memahami materi itu dengan berbagai cara. Yang pertama, bisa bertanya dengan teman yang lebih paham. Yang kedua, langsung kepada guru yang mengajarkan materi tersebut. Nah, kali ini meskipun kondisi daring, Anda sekalian yang Allah karuniai ya, Allah berikan rezeki kepada orang tua atau kepada Anda handphone atau gadget. Sekarang ada banyak fasilitas yang cukup mudah dan sebagian besar itu sudah memilikinya, apalagi di daerah-daerah yang sudah ada sinyal ya. Nah, ini Anda bisa langsung untuk mengontak atau menghubungi atau menelpon guru yang bersangkutan. Nah, untuk guru sendiri itu akan senang jika dihubungi oleh orang tua, artinya atau mungkin Anda sendiri ya. Jadi dengan cara yang terbaik ya, adabnya ucapkan salam, mohon maaf Bapak Ibu saya akan bertanya ini boleh tidak, kemudian insya Allah guru akan menyambut dengan baik ya. Termasuk juga saya, alhamdulillah Bapak juga begitu, ketika ada anak yang WA gitu ya, insya Allah akan dibalas ya secepat mungkin, sebisa mungkin, semampu mungkin. Kemudian untuk usaha berikutnya, selain bertanya, Anda juga harus memperbanyak bacaan di luar buku-buku pelajaran, misalkan di internet. Di internet itu banyak sekali materi-materi yang disajikan, terutama di rumah belajar ya. Di akun rumah belajar Kemdikbud itu banyak ya, silakan ketik aja rumah belajar Kemdikbud, itu banyak materi-materi ya yang substansi ya, itu sudah disajikan di web tersebut ya, dari segala jenjang ya. Jadi materi-materi apapun, termasuk materi IPA pun juga ada di situ, termasuk praktikumnya ya. Ada praktikumnya juga ada ya, ada laboratorium maya di situ. Maka tinggal dicari di internet sudah banyak juga. Jadi teman-teman anak-anak sekalian silakan banyak membaca, banyak berlatih dan banyak bertanya terhadap materi-materi yang tidak dipahami atau kurang paham. Karena melihat dari tugas-tugas yang sudah dikumpulkan itu sebagian besar juga banyak nilai-nilai yang di bawah KKM atau kriteria ketuntasan minimum. Jadi anak sekalian, masih ada waktu ya, masih ada waktu lebih kurang seminggu lagi untuk bertanya materi-materi yang sifatnya itu tidak Anda pahami. Jadi silakan Anda apakah itu japri, apakah menelpon langsung gitu ya, apakah itu langsung WA, silakan ya. Akan lebih baik jika ditelepon karena itu juga langsung ya mengetahui bagaimana penjelasannya lebih lanjut. Nah, untuk IPA sendiri itu sudah lengkap ya, materi-materi biologi itu sudah bisa Anda cek kembali materi-materi yang sebelumnya sudah
posting di YouTube atau yang sudah di-download sebelumnya. Jadi itu bisa Anda ulang-ulangi lagi, cukup Anda putar saja hasil download itu ya. Hasil download itu diputar saja, insyaallah itu sudah lengkap materinya. Untuk materi yang sifatnya hitung-hitungan ya seperti fisika ya, termasuk nanti yang pemrograman sifat bab 3 ya, bab 4, bab 5 itu memang harus dilatih ya. Ada berbagai contoh soal yang sudah Pak sampaikan di bahan ajar itu sudah menjadi perwakilan atau mewakili soal yang akan keluar nanti di ujian semester. Jadi ketika ujian semester pun juga demikian ya. Silakan Anda sekalian gunakan waktu sebaik mungkin ya untuk mengerjakan soal-soal di ujian semester itu, di ujian semester itu dengan waktu yang tepat gitu ya, dengan pengerjaan yang terbaik, yang maksimal. Jangan sampai ada soal-soal yang tidak terjawab ya. Dan itu insyaallah bisa dilakukan ya. Apalagi saat ini di masa pandemi, Anda lebih leluasa untuk belajar di rumah ya, untuk mengerjakan soal-soal di rumah, dan itu harus Anda maksimalkan ya. Semoga hasilnya pun juga terbaik. Dan ingat ya, untuk rekapitulasi nilai itu bukan sebatas nilai itu saja ya, tapi ada nilai sikap ya, ada nilai keterampilan ya, atau nilai pengetahuan atau dikenal dengan kognitif, afektif, dan psikomotor ya. Ya, kognitif itu nanti ada pengetahuan Anda meliputi hasil tugas, UH ya, ulangan harian ya, dan termasuk ujian akhir semester ini. Kemudian juga nanti ada masuk jika nilai sikap ya, jika sikap Anda terbaik hari ini sampai sekarang ini, insyaallah akan dituliskan A ya, atau mungkin B jika cukup ya. Dan jika mungkin Anda bermasalah, itu akan dibuat C atau mungkin sebagainya. Tapi jangan sampai tertulis huruf C di rapor Anda ya, karena sekarang ini nilai sikap juga diperhitungkan. Kemudian berikutnya adalah ketika di penghujung ini ya, di penghujung semester ini, pastikan seluruh tugas Anda sudah terkumpul ya, sudah dikumpulkan ke guru masing-masing. Coba cek kembali bahan ajar dan tugas yang sudah dibuat ya. Jauh-jauh hari sudah Pak bilang untuk membuat daftar tugas yang diberikan oleh guru ya. Daftar tugas itu selama semester ini coba cek kembali ya, beri tanda checklist jika soal ini sudah dikerjakan, sudah dikumpulkan, apalagi sudah diparaf dan sudah dinilai ya. Jadi minggu sebelumnya sudah dikumpulkan, minggu ini dibagikan lagi, itu akan ketahuan ya soal-soal mana yang sudah diparaf ya, yang sudah tugas-tugas mana yang sudah dinilai oleh guru, dan mana yang belum dikerjakan. Nah, bagi Anda yang masih banyak ya belum mengumpulkan tugas, ini resiko Anda sendiri ya. Jadi siapa yang berbuat, dialah yang akan menanggung resikonya ya. Di awal-awal dahulu ya masih berleha-leha, bersantai-santai ria ya, dan sekarang ini kalang kabut ya, 2 minggu 3 minggu sebelum menjelang ujian akhir semester baru Anda kerjakan semua, baru temui guru, baru lapor ya. Dan itu resiko Anda sendiri, karena ya itulah pilihan. Jika Anda memilih untuk bisa tertib, disiplin, maka Anda akan beruntung di akhir-akhir ini. Tapi jika Anda memilih untuk bermalas-malasan, tentu Anda sendiri juga yang repot ya. Maka untuk kedepannya jangan sampai mau menjadi orang-orang yang menunda-nunda ya, membuat tugas ya, karena menunda itu kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Jika bisa dikerjakan sekarang kerjakan ya. Kalau bisa sekarang, kenapa besok? Oke. Jadi kuncinya yang pertama berusaha semaksimal mungkin, bertanya, berlatih, membanyak baca, dan juga kerjakan setiap tugas-tugas, pahami materi-materi ya. Yang paling penting itulah materi untuk dipahami, dikuasai, dan juga dimengerti oleh Anda sekalian. Kemudian yang kedua adalah berdoa. Doa itu senjata kita, senjata orang-orang yang beriman. Maka Anda sekalian tingkatkan ibadah, tingkatkan ya, ketakwaan kita semuanya dengan amal-amal yang soleh ya, berbakti pada orang tua ya, sholat 5 waktu sehari semalam, sholat sunnahnya ya, dan tetap kalau semakin bagus lagi puasa Senin Kamisnya gitu ya, tahajud Anda, bacaan Al-Quran, hafalan Qurannya ya, dan segalanya yang itu sifatnya untuk kebaikan Anda dan juga keluarga Anda. Jadi pastikan ketika usaha maksimal, ibadah kita pun juga ibadah yang semakin meningkat dan terbaik lah begitu ya. Insyaallah hasil pun akan sesuai dengan usaha kita selama ini. Jadi usaha kita selama ini itu akan menunjukkan berapa hasilnya nanti ya. Demikian sebaliknya, hasil yang kita dapatkan nanti itu adalah buah dari usaha-usaha yang kita lakukan selama ini.
Jadi ketika Anda nanti melihat nilai rapornya yang segitu, ya memang begitulah hasilnya ya. Apa yang akan dibuat oleh guru, apa yang nilai yang akan dibuat oleh wali kelas, ya rapor yang dibuat oleh kelas, sementara usaha Anda sebatas itu. Tapi sebaliknya jika Anda maksimal mengerjakannya, ya Anda disiplin, Anda juga paham dan aktif bertanya gitu ya, dan juga sesuaikan dengan materi-materi yang ada, maka Anda akan berhasil, yakinlah. Kalau masalah peringkat, ya peringkat 1, 2, 3 dan sebagainya itu insya Allah akan mengikut saja selama usaha Anda maksimal ya, dan ibadah Anda pun juga maksimal. Jadi kuncinya ada usaha dan doa Anda. Oke. Berikutnya terakhir ya sebelum closing, ya ke semester ini biasanya Anda harus evaluasi. Anda harus mengevaluasi apakah semester ini lebih baik dari semester lalu. Ya, jika semester ini dirasa lebih baik, alhamdulillah. Tapi jika semester ini lebih buruk atau lebih down ya dari selalu, berarti Anda harus perlu peningkatan di semester genap ke depan. Ya, jadi usahakan semester genap, semester 2 atau semester 4, semester 6 itu lebih baik dari semester ini. Ya, itu target Anda. Semoga Anda lebih baik dari waktu ke waktu dan menjadi orang-orang yang semakin dewasa, orang-orang yang semakin berpikiran ke depan ya, bervisi misi ke depan. Ingat, kita mau membuat apa, jangan hanya mau menjadi apa, tapi apa yang akan Anda buat di tahun-tahun berikutnya ya, apa yang bisa kita buat untuk bangsa negara ini ya, dan juga pasti untuk agama kita. Oke, baik teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Terus semangat belajar di rumah dan patuh pada orang tua, berbakti pada orang tua, dan juga tingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang beruntung di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bila taufiq hidayah, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.